Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar, NIM 2018-3054, angkatan 2018. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester atau bisa disebut dengan UTS pada mata kuliah Ilmu Lugah yang dosen pengampuhnya yaitu Ustazah Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Pada soal yang pertama itu sejarah linguistik umum dan Arab beserta tokohnya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan linguistik umum. Linguistik umum itu objek linguistik umumnya adalah teori bahasa dan metode kajian bahasa. Dasar teoritis linguistik umum adalah bahwa bahasa adalah fenomena sosial umum yang mengandung fungsi yang sama di masyarakat atas perbedaannya. Konstruksinya selalu tersusun dari bunyi-bunyi yang tersusun kepada kata-kata yang membentuk kalimat-kalimat untuk menghasilkan berbagai makna. Kemudian perlu dikenali teman-teman sebelumnya bahwa dalam istilah linguistik yang dalam hal ini itu dipelopori oleh Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913. Beliau adalah seorang pakar linguistik kebangsaan Swiss dan dijuluki sebagai bapak linguistik modern. Kemudian pendapat dari Yendra 2018 itu melalui bukunya yang mengenal ilmu bahasa. Nah, Yendra di sini mendefinisikan bahwa linguistik itu sebagai sebuah bidang ilmu yang mengkaji dan mempelajari segala sesuatu tentang bahasa, mulai entah itu dari bentuk, form, kemudian fungsi, makna, nilai, sehingga wacana secara ilmiah. Berikut yang untuk linguistik umum. Kemudian linguistik Arab. Linguistik Arab itu muncul pada awal perkembangan Islam ya. Linguistik itu dimaksud adalah ilmu tata bahasa Arab yang kemudian dikenali dengan ilmu nahwu, yaitu ilmu bahasa Arab yang mempelajari tentang perubahan baris akhir atau bisa kita katakan jumlah ya kalimat yang sesuai dengan fungsi atau pengaruhnya dalam kalimat. Nah, di sini terdapat sebuah perbedaan, yaitu atau pendapat para sejarawan bahasa Arab dalam menentukan orang pertama yang menemukan ilmu nahwu. Di sini ada dua, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian yang kedua itu ada Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Nah, dalam pendapat ini yang pertama yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliaulah yang manusia pertama yang mengklarifikasikan kata bahasa Arab menjadi tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Kemudian beliau menyuruh Abu Al-Aswad Ad-Du'ali untuk mengembangkan kajian ini. Jadi sangat belum selesai ya, belum ada ujungnya kalau kita membahas tentang linguistik Arab atau munculnya bahasa pertama kali di dunia. Ada juga yang berpendapat bahwa orang pertama yang menemukan ilmu nahwu adalah Abu Al-Aswad Ad-Du'ali pada tahun 67 Hijriah. Itu ceritanya pada satu malam beliau Abu Al-Aswad Ad-Du'ali itu bersama anaknya memandangi langit, bintang-bintang. Kemudian anaknya berkata kepada Abu Al-Aswad Ad-Du'ali, begini ceritanya, ma'ahsanu sama. Nah, pada kalimat nun, pada kata nun dalam kalimat ahsanu itu berbaris dhamma dan huruf hamzah berbaris kasrah. Nah, dengan maksud alangkah indahnya langit itu, lalu Abu Al-Aswad mengatakan kepada anaknya, beliau menjawab kalau Ananda takjub dengan keindahan langit itu, seharusnya Anda berkata
ma ahsanas sama. Kemudian itu huruf nunnya dan hamzahnya itu sama-sama berbaris fathah. Namun kemudian tidak luput dari, tidak kita dapat pungkiri juga, kita tidak bisa mengatakan Abu al-Aswad Ad-Du'ali yang menemukan bahasa atau yang menemukan ilmu nahwu, karena memang yang telah saya jelaskan di atas bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu adalah manusia pertama yang yang memunculkan ilmu nahwu. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu memerintahkan kepada Abu al-Aswad Ad-Du'ali untuk melanjutkan atau untuk mengembangkan pada ilmu nahwu tersebut. Kemudian pengertian bahasa. Apa sih itu bahasa? Karena ada pertanyaan di situ. Pada ini sudah melanjut ke soal nomor 2, yaitu pengertian bahasa, karakteristik bahasa, asal-usul bahasa, dan teori bahasa. Itu menurut ilmuwan Arab maupun ilmuwan Barat. Sebelumnya kita mengetahui apa sih pengertian bahasa tersebut, karena memang dari dulu, memang sudah dari zaman dahulu ya, kalau kita membahas soal bahasa, dari mana asal mulanya bahasa itu belum selesai sampai saat ini untuk memperdebatkan masalah bahasa itu kapan dan muncul pertama bahasa itu kapan. Nah, di sini bahasa secara terminologi atau pengertian bahasa itu banyak dikemukakan oleh para ahli ya. Di antaranya definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Jinnih, yang menurutnya adalah aswatu ya'budu biha kullu qaumin min a'radihim. Pada maknanya lambang-lambang atau bunyi yang digunakan setiap kelompok untuk mengutarakan maksudnya. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa bahasa itu adalah sebuah bunyi ya, atau sebuah suara yang digunakan pada setiap kelompok untuk mengutarakan maksudnya. Jadi untuk bahasa itu ada, itu cuman hanya untuk mengutarakan atau berbicara. Apa sih kalau kita menjelaskan suatu perkara ya, suatu kajian ilmu dan sebagainya, itu supaya ada maksudnya atau ada maknanya begitu. Kemudian karakteristik bahasa. Bahasa itu pada umumnya itu memiliki hakikat dan sekaligus karakteristik menurut Abdul Khair dan Leoni Agustina, yang pada hakikatnya sekaligus menjadi karakteristik setiap bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah bahasa adalah sistem lambang yang berbentuk bunyi. Yang kedua di sini bahasa itu unik. Yang ketiga bahasa itu universal. Kemudian bahasa itu arbiter, mana suka ya, bisa dikatakan mana suka, terserah, up to you. Kemudian yang kelima itu bahasa yang bersifat produktif. Kemudian yang nomor 6 itu bahasa yang dinamis atau berubah. Kemudian yang ketujuh itu adalah bahasa beragam. Kemudian yang 8, yang terakhir itu adalah bahasa itu manusiawi. Nah, itu menurut dari nomor 1 sampai 8 itu menurut Abdul Khair dan Leoni Agustina, yang pada hakikatnya untuk bahasa pada umumnya ya. Ini bahasa pada umumnya. Kemudian karakteristik bahasa Arab. Di sini yang pertama yaitu bahasa Arab itu adalah amat kaya. Nah, kaya terhadap apa? Kaya terhadap mufradat atau kosakata dan mutaradifat atau bisa dikatakan sinonim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu bahasa Arab itu disebut dengan bahasa Al-Qur'an ya. Karena memang Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga yaitu dalam bahasa Arab itu terdapat cara perkembangan bentuk kata atau bisa disebut dengan tasrif ya di dalam ilmu shorof. Jadi yang ketiga di sini adalah bahasa Arab yang terdapat cara mengembangkan bentuk kata ya, seperti fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Itu yang disebut dengan bahasa Arab untuk mengembangkan bentuk kata.
Kemudian yang kelima itu adalah adanya sistem perubahan, atau bisa kita mengerti di dalam nahwu itu ada i'rab ya, perubahan. Kemudian teori asal usul bahasa. Menurut pendapat Mario Pel pada tahun 1971 mengungkapkan bahwa satu hal yang disepakati oleh sarjana linguistik, yaitu masalah asal-usul bahasa manusia masih belum terpecahkan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apabila kita membahas atau mengkaji sebuah bahasa itu apa ujungnya, itu tidak ada ujungnya atau belum selesai sampai saat ini ya. Nah, mengenai hal ini banyak teori-teori yang mengajukan tentang asal-usul bahasa dari manusia yang tradisional dan mistis, seperti dongeng-dongeng kelompok primitif yang mengajukan bahwa bahasa adalah pemberian terhadap dewa. Nah, pada abad ke-17 itu seorang sarjana filologi Swedia mengatakan bahwa di surga itu Tuhan berbicara dengan bahasa Swedia. Ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian ada juga dari Adam berbicara dalam bahasa Denmark, Nabi Adam. Dan ular itu berbicara dalam bahasa Prancis. Itu sudah banyak sekali pendapat bahwa mengenai bahasa itu pada awalnya itu munculnya itu di mana. Kemudian sedang pada sebuah kongres linguistik itu ada yang mengatakan bahwa bahasa itu munculnya itu pada bahasa Turki, yang dimana di sana adalah merupakan akar dari semua bahasa. Ada yang berpendapat seperti itu ya. Kemudian hal ini juga karena semua kata yang berasal dari Yunes, bahasa Turki yang artinya matahari. Kemudian Darwin yang menyatakan bahwa bahasa pada mulanya hanyalah pantoni mulut, atau bisa dikatakan dengan suara mulut atau ilmu-ilmu mulut ya, ikut bersama mulut, dimana pada alat-alat yang diucap secara tidak langsung atau secara tidak sadar itu berusaha meniru isyarat-isyarat tangan. Nah, ada yang berpendapat di sini Darwin yang dimana bahasa itu muncul karena dari mulut. Nah, alat-alat yang secara diucapkan itu meniru seperti isyarat tangan menurut Darwin ya. Kemudian ada beberapa teori juga yang bisa diterima oleh sarjana linguistik pada masa sekarang ini. Akan tetapi teori tersebut hingga sekarang itu belum bisa dibuktikan karena memang agaknya itu tidak mungkin atau bisa dikatakan dengan ibit. Jadi nggak ada ujungnya kalau kita membahas soal bahasa, karena memang seperti dulu pada zaman-zaman dahulu itu mendiskusikan atau mengkaji sebuah bahasa itu seperti apa atau munculnya itu kapan, itu tidak ada ujungnya. Nah, kemudian di sini adalah teori tentang asal usul bahasa ya, yang bersifat kuasi ilmiah, itu tersebut dengan dikutip dari Kerhaf pada tahun 1996. Teori pertama itu adalah teori tekanan sosial. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya The Theory of Moral Sentiments. Teori ini bertolak dari anggapan bahwa bahasa manusia itu timbul karena manusia primitif yang ditanamkan atau dihidupkan itu pada kebutuhan untuk saling memahami. Kemudian yang kedua di sini adalah teori onomatopetik atau bisa dikatakan dengan ekoik. Teori onomatopetik adalah imitasi bunyi atau gema. Mula-mula dikemukakan antara lain yaitu oleh J.G. Herder. Nah, yang dimaksud dengan objek-objek ini yaitu bunyi-bunyi binatang atau peristiwa-peristiwa alam. Itu yang teori onomatopetik atau ekoik. Kemudian yang ketiga yaitu teori interjeksi.
Kemudian yang keempat adalah teori nativisti atau tipe fonetik. Kemudian yang kelima adalah teori Iheho. Kemudian yang keenam ada teori isyarat. Kemudian yang ketujuh yang terakhir itu teori permainan vokal. Nah, pada asal usul bahasa Arab yang menurut ulama-ulama yang diambil dari kitab bahasa, yaitu kitab Al-Qasas yang dikaryai oleh Ibnu Jini, kemudian ada kitab yang dikaryai oleh Ibnu Faris. Nah, yang pertama adalah Ibnu Jini. Ibnu Jini adalah seorang ahli nahwu, tata bahasa Arab periode terakhir Baghdad. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Fat Utsman bin Jini. Ia dilahirkan di Masol pada tahun 330 Hijriah. Ia telah memiliki karya yang sangat cukup banyak ya mengenai bahasa dan asal-usul bahasa. Nah, pada karyanya itu yang paling populer itu adalah kitab Al-Luma. Nah, pandangan tentang teori asal-usul bahasa itu dari Ibnu Jini adalah itu diambil dari kitab Al-Qasas pada halaman 40 sampai 48 bab Al-Qail tentang pandangan tentang asal-usul bahasa. Apakah terjadi secara ilham atau istilah. Nah, berikut yang telah menurut Ibnu Jini ya, pandangan Ibnu Jini. Baik, kemudian soal yang ketiga yaitu menjelaskan satu materi yang sangat dipahami sama mahasiswa, yaitu di sini yang sangat saya pahami, yang bisa saya pahami itu pada materi yang keenam, di mana di sana judulnya bahasa antara ucapan dan lisan ya, ucapan dan tulisan. Pengertian asal-usul bahasa dan perbedaan antara ucapan dan tulisan. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa kita kembali di mana kalimat itu baik. Kemudian yang nomor 3 yaitu menjelaskan satu materi yang bisa dipahami, yang sangat-sangat dipahami sama mahasiswa. Di sini saya memilih pada materi itu yang nomor 6. Baik, kemudian soal yang ketiga yaitu menjelaskan satu materi yang sangat dikuasai oleh mahasiswa dari setiap materi yang ada di ilmu lugah. Nah, saya yang sangat bisa dipahami, yang dapat saya pahami itu pada nomor 6, di mana di sana judulnya bahasa antara ucapan dan tulisan, kemudian pengertian asal-usul bahasa dan perbedaan antara ucapan dan tulisan. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dinamakan sama tulisan atau kalimat. Kalimat di sini adalah pikiran atau pernyataan lengkap ya, yang menyampaikan bahwa makna lengkap itu tersendiri. Kemudian ini juga bisa berbentuk dalam bentuk lisan atau tulisan. Jadi sebuah kalimat atau sebuah tulisan ya, itu paling tidak terutama terdiri dari subjek, kata kerja, dan klausa juga. Namun yang harus kita ingat adalah kalimat itu sekelompok kata yang memberikan makna lengkap. Nah, di dalam linguistik itu struktur kalimat yang berkaitan dengan beberapa bahasa yang kita pelajari di kelas. Jadi dalam bahasa Inggris pun juga seperti itu, di mana strukturnya itu terdapat subjek, kata kerja, dan objek. Oleh karena itu sebuah kalimat itu harus mengandung setidaknya 3 komponen atau 3 kalimat atau 3 kata
yang mendasar untuk mengkategorikannya sebagai sebuah kalimat, atau tidak, atau setidaknya kita memahami, atau kita harus memiliki klausa utama untuk berdiri secara independen. Kemudian apa sih itu ucapan? Nah, pengertian di sini apa sih yang disebut dengan ucapan? Ucapan itu dianggap sebagai satuan bicara terkecil, ucapan, atau bisa dikatakan dengan nyeletuk. Ini dapat didefinisikan sebagai unit bahasa alami yang dibatasi oleh nafas dan jeda. Nah, ucapan ini maknanya yaitu kita bisa memberikan makna atau mendefinisikan sebagai bahasa alami yang dibatasi oleh nafas dan jeda ya, atau jeda. Nah, dengan demikian itu tidak selalu berarti makna yang lengkap. Oleh karena itu ucapan itu dapat berupa klausa, satu kata, jeda, dan bahkan pernyataan yang bermakna. Namun tidak seperti kalimat ya. Pada ucapan ini itu bisa ada dalam bentuk lisan atau tulisan. Ucapan hanya ada dalam bentuk lisan. Nah, jadi untuk kalimat ini langsung ke perbedaan ya. Untuk kalimat itu bisa ada seperti bentuk lisan maupun tulisan. Akan tetapi apabila ucapan itu hanya terdiri ucapan itu hanya berupa klausa, satu kata, jeda, dan bahkan pernyataan yang bermakna. Nah, ucapan ini juga terutama dalam pidato lisan itu memiliki beberapa fitur terkait seperti ekspresi wajah. Ada pada saat kita berpidato itu pasti ada ekspresi kita, entah itu dari wajah kita atau tangan, kemudian ada gerakan atau postur dari tubuh ya. Itu kalau kita pada contohnya kita saat berpidato. Nah, kemudian ada juga ekspresif atau emosional. Nah, di sana ada stres, intonasi, dan nada suara yang merupakan kata-kata yang dimasukkan kepada pendengar ya, dalam bahasa lisan untuk mengisi kesenjaan atau untuk mengisi kesepian. Selain itu juga ucapan juga dapat mencakup jeda bersuara atau tidak bersuara seperti gitu. Jadi meskipun ada sebuah bahasa angka, tetapi bahasa dalam ucapan itu bisa dapat dimengerti ya. Seperti itu. Nah, untuk asal usul bahasa saya sudah menjelaskan lebih awal tadi. Jadi untuk yang nomor 3 ini yang paling saya pahami itu adalah perbedaan antara ucapan dan tulisan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.